Selamat datang di Nanti Malam. Tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah tapi perjalanan antara yang hidup dan yang tak lagi disebut manusia. Malam ini bersiaplah, karena kita akan menelusuri kisah yang katanya hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Dan bahkan, tidak semua yang mengalaminya bisa kembali untuk bercerita. Nama kisah ini, Kereta Terakhir Menuju Surabaya. Banyak orang bilang setiap perjalanan selalu punya tujuan. Tapi, bagaimana kalau ternyata tujuan itu bukan ke kota, bukan ke rumah, bukan pula ke tempat kerja, melainkan ke batas dunia yang tak terlihat mata? Di sebuah stasiun kecil di Madiun, menjelang tengah malam, masih ada orang-orang yang menunggu kereta terakhir. Lampu stasiun yang temaram, suara jangkrik di kejauhan, dan udara dingin yang menembus jaket tipis. Semua terasa biasa. Sampai akhirnya, seseorang menemukan jadwal kereta yang tak pernah tercatat di sistem resmi. Kereta yang katanya hanya datang untuk mereka yang dipanggil. Malam itu, Raffi, seorang mahasiswa yang baru pulang dari wawancara kerja, menerima tiket itu. Tiket dengan kertas kekuningan, bau apek, dan tinta yang hampir pudar. Tapi di sudutnya, ada bercak merah kecoklatan yang tak ia sadari sebagai tanda dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Konon, kereta terakhir menuju Surabaya bukanlah kereta untuk manusia biasa. Ia muncul di antara waktu, ketika jam tepat menunjukkan pukul 12 malam. Dan dunia nyata mulai kehilangan batasnya. Penumpang yang naik, bukan semuanya hidup, sebagian hanya menunggu. Menatap kosong dari balik jendela, berharap seseorang menemani mereka sampai Surabaya. Meskipun tak ada yang tahu stasiun mana sebenarnya yang mereka tuju. Mereka bilang kalau kau pernah berada di stasiun yang tiba-tiba terasa terlalu sepi, kalau kau dengar peluit panjang di kejauhan padahal jadwal sudah habis, jangan menoleh ke rel, jangan jalan ke arah suara itu. Dan kalau ada petugas yang menawari tiket murah, apalagi yang katanya kereta terakhir, tolak saja. Karena bisa jadi, itu bukan perjalanan menuju kota tapi menuju akhir. Disinilah semua dimulai. Sebuah perjalanan tanpa jadwal, tanpa petugas, tanpa kepastian kembali. Malam ini Nanti Malam akan membuka satu kisah lama, kisah yang masih bergema di jalur sunyi antara Madiun dan Surabaya. Sebuah kisah yang tak pernah masuk berita, tapi hidup di bisik-bisik para penjaga stasiun, yang katanya masih mendengar suara peluit itu. Tepat jam 12 setiap malam Jumat. Jadi, matikan lampumu, kecilkan volumenya sedikit dan dengarkan baik-baik. Karena begitu peluit berbunyi, kereta itu mungkin sudah lewat di depan rumahmu. Tulmi masih datang di Nanti Malam dan inilah Kereta Terakhir Menuju Surabaya. Malam itu, udara Madiun terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, seperti diselimuti kabut tipis yang menggantung rendah di atas atap stasiun kecil itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit malam. Suasana sepi. Hanya terdengar suara jangkrik bersautan dan kadang suara kereta barang yang melintas jauh di kejauhan menggetarkan kaca jendela yang sudah berdebu. Raffi berdiri di depan loket. Ransel hitam tersampir di punggung, wajahnya tampak letih. Seharian tadi dia habis wawancara kerja di Yogyakarta dan rencananya mau langsung balik ke Surabaya malam itu juga. Dia sudah memesan tiket sejak sore, tapi entah kenapa semua jadwal kereta penuh. Dia bahkan sudah mencoba aplikasi pemesanan tiket resmi, juga beberapa platform lain, tapi hasilnya sama, penuh semua. Ah, sial, gumamnya pelan. Ia menatap layar HP yang mulai redup karena baterai tinggal 2%. Masa ia harus nginep di sini? Dia melirik ke sekitar. Stasiun itu kecil dan sederhana. Bangkunya dari besi sudah berkarat di ujung-ujungnya. Di sudut ruangan, lampu neon berkedip-kedip seperti mau padam. Ada beberapa orang duduk di sana. Seorang bapak-bapak yang tampak ngantuk, perempuan muda yang sibuk men-scroll layar HP-nya, dan dua anak muda lain yang tampak sedang menunggu seseorang. Tapi entah kenapa suasananya terasa aneh, seolah waktu di stasiun itu berjalan lebih lambat. Raffi menarik napas panjang. Dia menatap papan jadwal keberangkatan di dinding. Tapi anehnya, jam digital di atasnya mati. Hanya tulisan-tulisan jadwal lama yang masih terpampang, beberapa sudah pudar. Tiba-tiba dari arah loket terdengar suara berat, agak serak tapi jelas.
Mas, kalau mau ke Surabaya ada satu kereta lagi. Berangkat jam 12 pas. Raffi spontan menoleh. Di balik kaca loket yang berdebu berdiri seorang bapak tua. Wajahnya tirus, rambutnya sudah putih semua, dan kulitnya keriput, tapi matanya tajam. Ia memakai seragam petugas stasiun yang lusuh, lengkap dengan topi yang warnanya sudah pudar. Raffi mendekat, masih ragu. Low Pak, di aplikasi nggak ada jadwal itu loh. Saya udah cek semua. Bapak itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, kaku, tapi sopan. Kereta terakhir, Mas. Cuma lewat malam ini aja. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Raffi meremang. Ada jeda di setiap kata yang seolah menegaskan bahwa yang ia maksud bukan kereta biasa. Raffi masih sempat melihat ke arah papan jadwal, tapi memang tidak ada tulisan tentang kereta pukul 12 malam. Ia menelan ludah lalu berkata, "Ya sudah Pak, saya ambil satu tiket deh." Bapak itu mengangguk pelan, lalu membuka laci tua di bawah loket. Bunyi gesekannya keras, seperti lama tidak dibuka. Ia mengambil selembar kertas tiket yang warnanya kekuningan. Tepiannya agak sobek, dan saat Raffi menerimanya, bau apek langsung menyengat hidung. "Gerbong 7, kursi 13B, kata si bapak masih dengan senyum yang sama. "Mas, jangan sampai terlambat ya. Keretanya nggak nunggu lama." Raffi memperhatikan tiket itu sebentar. Tulisan tangannya seperti diketik dengan mesin ketik tua. Di pojok kanan bawah ada cap stempel stasiun, tapi tanggalnya samar. Ia menatap lagi bapak petugas itu, ingin menanyakan sesuatu, tapi aneh, di balik kaca loket ruangannya tampak gelap. Lampunya padam, dan bapak itu entah sejak kapan sudah tidak kelihatan. "Loh, barusan masih ada orangnya kok," gumam Raffi pelan. Ia menunduk lagi melihat tiket di tangannya. Di bagian atas tertulis nama kereta, KA Malam Surabaya. Tapi tanpa nomor kereta atau jadwal keberangkatan seperti biasanya. Cuma tulisan tangan kecil, 12 WB, Raffi mengernyit. Tapi karena pikirannya sudah lelah, ia tak terlalu peduli. Mungkin sistemnya error. Yang penting bisa berangkat, katanya pelan. Ia duduk di bangku besi menunggu panggilan. Udara malam makin dingin. Jam tangannya menunjukkan pukul 11.59. Di sekitar, satu persatu orang mulai beranjak pergi. Perempuan muda yang tadi main HP sudah menghilang. Bapak-bapak yang ngantuk tadi entah kemana. Yang tersisa hanya Raffi dan seorang tukang sapu tua yang mondar-mandir di ujung peron, dengan langkah pelan dan sapu lidi di tangannya. Tukang sapu itu melirik Raffi sekilas sambil berkata lirih, "Mas, keretane arep teko yo." Raffi mengangguk sopan. "Iya Pak, jam 12. Tukang sapu itu berhenti sejenak, wajahnya tampak heran. "Jam loro beles? Kulo niking genah saben dalu, tapi ora nate ono sepur melebu yam segono." Raffi mengerutkan kening. "Loh, tapi kata petugas di loket tadi ada, Pak." Tukang sapu itu diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Yo wis, nek pancen kersane arep lunga, hati-hati yo Mas." Nada bicaranya lembut, tapi entah kenapa terasa seperti sebuah peringatan. Beberapa menit kemudian, angin tiba-tiba berhembus dari arah rel. Suaranya panjang menderu seperti napas panjang dari bawah tanah. Lampu-lampu di peron mendadak meredup. Lalu terdengar peluit nyaring yang panjang. Pritet, dan getaran mulai terasa di tanah. Raffi berdiri. Dari kejauhan, sorot lampu kereta muncul. Tapi warnanya tidak secerah biasanya. Cahaya kuning kusam seperti lampu minyak tua. Suara roda besi di rel berderit berat, menggema di udara malam yang hening. Perlahan kereta itu masuk ke stasiun. Catnya pudar seperti warna merah yang sudah lama tertinggal debu. Di sisi gerbong tertulis samar, "Malam Surabaya," dengan tulisan bergaya lama. Seperti era 80-an, Raffi melangkah pelan ke arah pintu gerbong. Tak ada petugas, tak ada suara pengumuman, bahkan tukang sapu tadi sudah menghilang. Hanya terdengar angin yang mendesir pelan dan suara langkah kakinya sendiri di atas lantai peron. Pintu kereta terbuka otomatis dengan bunyi mendecit panjang. Di dalam cahaya lampu remang kekuningan menyorot lorong panjang dengan kursi-kursi kain berdebu. Raffi menatap sekeliling tapi tak ada penumpang lain yang naik. Semua terasa sepi dan dingin. Ia menatap tiketnya lagi. Gerbong 7, kursi 13B. Ia melangkah pelan, menghitung tiap gerbong sambil berjalan. Gerbong 3, gerbong 4, gerbong kau, hingga akhirnya menemukan gerbong 7. Saat ia melangkah masuk, hawa di dalam berubah drastis.
Udara terasa lebih dingin, bahkan napasnya sendiri tampak seperti uap putih. Langkahnya berhenti di kursi nomor 13B. Kursinya di dekat jendela. Di depannya duduk seorang perempuan tua dengan kebaya cokelat, rambut disanggul rapi, wajahnya datar, dan di pangkuannya ada tas kecil dari anyaman rotan. Ia menatap lurus ke jendela tanpa menoleh sedikit pun. "Permisi, Bu," kata Raffi sopan sambil menaruh ranselnya di rak atas. Perempuan itu tidak menjawab. Cuma angguk sedikit, sangat pelan, hampir tak terlihat. Raffi duduk mencoba rileks. Ia berpikir mungkin penumpang lain sedang tidur. Tapi makin lama, suasana di gerbong itu terasa aneh. Bau wangi melati samar-samar tercium, bercampur dengan aroma besi dan debu tua. Lampu di atas kepalanya sesekali berkedip. Ia mencoba melihat ke arah kursi lain. Ada beberapa penumpang, tapi semuanya diam, duduk tegak, wajahnya pucat. Tak ada yang bicara, tak ada suara obrolan. Bahkan suara napas pun terasa minim. "Kenapa sepi banget ya?" gumamnya. Raffi mencoba buka HP, tapi sinyal hilang total. Jam di HP-nya malah berhenti di pukul 12 tepat. Ia mengetuk-ngetuk layar, tapi tak berubah. Kereta mulai bergerak perlahan. Suara roda besi bergesek di rel terdengar berat. Tapi anehnya, tak ada pengumuman seperti biasanya. Tidak ada suara khas dari pengeras suara yang mengumumkan tujuan atau peringatan keselamatan. Raffi menatap jendela. Stasiun Madiun perlahan menjauh, tapi saat kereta benar-benar keluar dari area stasiun, pemandangan di luar gelap total. Tidak ada lampu kota, tidak ada rumah, tidak ada pepohonan. Hanya kegelapan pekat yang menelan segalanya. Ia mulai gelisah. Ia menoleh ke ibu-ibu di depannya mencoba berbasa-basi. "Mau ke Surabaya juga, Bu?" Perempuan itu masih menatap keluar jendela. Tapi perlahan senyum muncul di wajahnya. Senyum tipis, aneh, tanpa menoleh. Dan dari sudut bibirnya keluar suara lirih. Pelan sekali tapi jelas. "Surabaya?" "Iya, tapi bukan Surabaya yang sampean kenal." Raffi membeku. Jantungnya berdetak cepat. "Maksudnya, Bu?" Namun perempuan itu diam lagi, seolah tak pernah bicara tadi. Matanya tetap mengarah ke jendela, dan bayangannya di kaca terlihat berbeda. Bayangan itu tampak menatap Raffi, bukan keluar. Raffi menelan ludah. Tangannya gemetar kecil. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat tiketnya lagi. Tapi saat ia lihat, warna tiket itu mulai berubah. Dari kekuningan menjadi agak keabu-abuan. Lalu perlahan menghitam di bagian ujungnya, seperti terbakar. Ia buru-buru menyimpannya ke dalam saku. "Sudah, mungkin cuma ngantuk," katanya menenangkan diri. Kereta terus melaju dalam sunyi. Dari speaker di atas terdengar bunyi statis pelan, seperti radio rusak. Suara itu muncul sebentar lalu hilang. Lalu muncul lagi, kali ini diikuti suara samar seseorang berbicara. "Penumpang gerbong 7, mohon tetap di tempat duduk masing-masing." Suara itu berat dan terdistorsi, seperti suara dari masa lalu. Raffi mendengarkan dengan seksama, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya. Dia melirik sekeliling, tapi semua penumpang tetap diam, tidak bereaksi. Dari depan gerbong tiba-tiba ada seseorang berjalan pelan ke arah belakang. Seorang kondektur dengan senter di tangannya. Seragamnya jadul, seperti seragam era 80-an, lengkap dengan topi bulat kecil. Cahaya senternya menyorot wajah-wajah penumpang satu persatu. Tapi anehnya, tidak satu pun dari mereka menoleh atau menunjukkan tiket. Saat sampai di dekat Raffi, kondektur itu berhenti. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan topi, tapi kulitnya tampak pucat kehijauan. "Tiketnya, Mas." Raffi menyerahkan tiketnya dengan tangan gemetar. Kondektur itu menatapnya lama, lalu menatap tiketnya, kemudian kembali ke wajah Raffi. "Gerbong 7, kursi 13B. Suaranya berat. "Sampean yakin mau terus?" Raffi menelan ludah. "Lo maksudnya gimana, Pak?" Kondektur itu tak menjawab. Dia hanya menatap kosong, lalu melangkah lagi ke belakang. Cahaya senternya perlahan hilang di ujung lorong gerbong. Kereta terus melaju, tapi rasanya bukan ke arah Surabaya. Di luar jendela, gelap masih sama, tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Raffi bersandar, matanya berat tapi hatinya gelisah. Suara roda besi bergesekan di rel terus mengiringi malam, menciptakan ritme aneh yang membuat pikirannya kabur. Sebelum matanya terpejam, ia sempat mendengar suara perempuan tua di depannya berbisik pelan. "Ngigeh nenduh, wes wayai." Raffi membuka mata lagi, tapi tak ada siapapun di depannya. Kursi kosong,
Hanya tersisa bau wangi melati yang makin kuat. Ia memandang ke jendela. Di pantulan kaca, ia melihat bayangan ibu-ibu tadi sedang duduk di belakangnya, tersenyum, tapi tak ada wujudnya saat ia menoleh. Raffi memejamkan mata, napasnya berat. Dalam hati ia hanya bisa berdoa pelan, "Ya Allah, aku naik kereta apa iki?" Dan saat jam tangannya menunjukkan tepat pukul 12:02, kereta itu menghilang dari radar stasiun manapun di Jawa Timur. Malam itu, begitu langkah Raffi menjejak di lantai gerbong itu, rasa aneh langsung menyelusup ke dalam dadanya. Udara di dalam terasa dingin, bukan dingin biasa seperti pendingin ruangan, tapi dingin yang lembab dan berat, seperti udara di ruangan yang lama tidak pernah dibuka. Cahaya lampu di langit-langit berwarna kekuningan, berkelap-kelip pelan seperti lampu tua yang kehabisan daya. Bau wangi bunga melati tercium samar-samar, bercampur dengan aroma besi tua dan karat. Raffi berdiri sejenak di pintu, matanya menyapu seluruh isi gerbong. Kursi-kursinya berlapis kain bermotif garis-garis merah marun, tapi tampak pudar, seperti kursi peninggalan puluhan tahun lalu. Beberapa penumpang terlihat duduk di bangku masing-masing, tapi mereka semua diam, menatap lurus ke depan tanpa suara. Tidak ada obrolan, tidak ada suara tawa, bahkan tidak ada suara langkah kaki selain dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, Raffi menuju tempat duduknya. Di kursi nomor 13B, sesuai tiketnya. Ia menemukan tempat itu di dekat jendela sebelah kanan. Di depannya duduk seorang perempuan berusia sekitar 50-an, mengenakan kebaya coklat muda dengan kain batik. Rambutnya disanggul tinggi, kulit wajahnya halus tapi pucat. Tangannya terlipat rapi di atas pangkuan, dan matanya menatap kosong keluar jendela, tidak berkedip. Di sebelah kursi perempuan itu duduk seorang anak kecil, mungkin umur 8 atau 9 tahun. Rambutnya panjang dan agak kusut. Matanya besar tapi tatapannya kosong, seperti tidak melihat apapun di luar sana. Anak itu tidak memegang apapun, tidak bicara, dan tidak bergerak sedikit pun. Raffi menatap mereka sejenak, lalu meletakkan ranselnya di rak atas. Ia duduk dengan hati-hati, mencoba bersikap biasa saja meskipun suasana terasa sangat janggal. "Permisi, Bu," katanya pelan, mencoba sopan. "Mau ke Surabaya juga, Bu?" Perempuan itu diam, tidak menoleh, tidak menjawab, tapi setelah beberapa detik, perlahan sudut bibirnya naik sedikit, membentuk senyum yang aneh. Senyum itu pelan sekali, nyaris tak bergerak. Dan yang paling membuat darah Raffi terasa dingin adalah bibirnya tidak benar-benar bergerak. Ia menatap perempuan itu lebih lama, tapi senyum itu tetap di sana, kaku, seolah dilukis di wajahnya. Iya, mungkin nggak dengar," gumam Raffi, mencoba mengabaikan rasa merinding yang mulai merayap di tengkuknya. Kereta mulai bergerak perlahan. Bunyi roda besi yang bergesekan di rel terdengar berat, seolah kereta itu membawa beban yang lebih dari sekadar penumpang biasa. Dari jendela, Raffi bisa melihat jam besar di stasiun, menunjukkan pukul 12 tepat. Tepat saat itu juga, peluit panjang terdengar, tapi tidak ada petugas yang terlihat di peron. Suara itu terdengar sendirian, seperti berasal dari jauh, tapi jelas nyaring, dan diikuti oleh angin yang berhembus masuk lewat celah kecil di jendela. Kereta melaju makin cepat, meninggalkan stasiun yang perlahan tertelan gelap malam. Raffi mencoba mengintip keluar. Anehnya, begitu kereta keluar dari area stasiun, pemandangan di luar tidak seperti biasanya. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, bahkan tidak ada bayangan pohon. Hanya kegelapan pekat, seperti dunia di luar sana sudah berhenti ada. Di dalam gerbong, suasananya tetap hening. Hanya suara roda berderak-derak di rel dan deru halus mesin tua. Raffi menyandarkan tubuhnya, mencoba tidur, tapi bau melati itu semakin tajam. Ia membuka mata lagi, dan matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Anak kecil di depan itu, yang tadi duduk diam, kini menatap langsung ke arahnya. Matanya bulat besar dan sangat hitam. Tidak berkedip, tatapannya dingin menembus Raffi mencoba tersenyum kikuk. Malam, Dek." Anak itu tidak menjawab. Dia hanya terus menatap Raffi selama beberapa detik sebelum perlahan memutar kepalanya kembali ke arah jendela. Tapi gerakannya sangat lambat, seperti boneka yang digerakkan pelan-pelan. Raffi mengusap tengkuknya,
Keringat dingin mulai muncul. Ia melihat ke sekeliling, tapi semua penumpang masih dalam posisi yang sama. Diam, tegak, dan tanpa suara. Satu hal lagi yang membuat suasana makin ganjil. Tidak ada satupun penumpang yang membawa barang. Tidak ada tas, koper, atau ransel. Kursi di sekitar mereka kosong bersih. Seolah mereka semua naik hanya dengan tubuh mereka sendiri. Raffi menunduk, memainkan HP-nya, tapi tidak ada sinyal. Jam di layar pun tetap menunjukkan pukul 12 Brazil. Ia mencoba restart HP-nya, tapi gagal. Layarnya sempat berkedip, dan sejenak ia melihat bayangan wajahnya sendiri di pantulan layar. Tapi anehnya, di belakang bayangan itu ada siluet seseorang berdiri. Raffi langsung menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kosong. Kereta terus melaju dan Raffi mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Di setiap pertemuan rel, suara denting besinya terdengar tidak normal. Biasanya bunyi tak, tak. Dari sambungan rel terdengar ritmis. Tapi kali ini terdengar seperti suara langkah kaki yang mengikuti irama tetap. 1, 2, 3, berhenti. 1, 2, 3, berhenti lagi. Raffi memejamkan mata, mencoba berpikir positif. Udah Raff, capek aja kali. Besok bangun udah sampai Surabaya. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Dari arah depan samar-samar terdengar suara seperti orang berjalan pelan di lorong gerbong. Suara sepatu berat, langkahnya lambat tapi teratur. Raffi berpikir mungkin kondektur. Ia menoleh menunggu suara itu mendekat. Dan benar tak lama kemudian seorang pria muncul dari arah depan. Seragamnya seperti kondektur, tapi bukan seragam baru. Warna birunya kusam, topinya pudar, dan di dadanya tergantung peluit perak kecil. Ia berjalan dengan kepala sedikit menunduk, membawa senter kecil di tangan. Saat sampai di barisan Raffi, ia berhenti. Tiketnya, Mas. Raffi menyerahkan tiketnya dengan sedikit ragu. Pria itu menerima, menatapnya sekilas, lalu menunduk membaca. Matanya bergerak cepat, lalu pelan-pelan ia mendongak menatap Raffi. Wajahnya pucat, kulitnya seperti lilin. Tatapannya tajam tapi kosong. Gerbong 7, gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Raffi mengangguk menunggu kondektur itu mengembalikan tiketnya. Tapi yang membuatnya kaget, pria itu malah bertanya. Suaranya berat, serak. Sampean yakin mau terus, Mas? Nada bicaranya pelan, tapi tegas seperti menahan sesuatu. Raffi kaget, bingung mau jawab apa. Loh, emang kenapa, Pak? Kondektur itu menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Lalu dengan senyum kecil yang aneh, ia berkata, Yo wis, sing penting ojo pindah kursi. Nek wis tekan Surabaya, ojo nengok mburi, yo. Setelah berkata begitu, kondektur itu berjalan lagi. Cahaya senter kecilnya perlahan menghilang di ujung gerbong. Raffi terpaku beberapa saat. Enggak nengok ke belakang. Maksudnya apa sih? Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut. Tapi sejak saat itu, matanya terus memperhatikan kaca jendela, berharap melihat pemandangan kota, atau lampu jalan, atau apapun, tapi tidak ada. Gelap total, seolah kereta itu melaju di ruang kosong. Beberapa menit berlalu, Raffi memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba, terdengar suara kecil dari depan, suara tawa pelan. Diri membuka mata secepat. Anak kecil itu menatap ke arahnya lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Senyum itu lebar, aneh, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Raffi menelan ludah, pura-pura tidak peduli. Tapi kemudian anak itu bicara pelan dengan suara datar. Mas, Surabayanya adoh banget loh. Raffi kaget, tapi sebelum sempat menjawab, anak itu tertawa lagi, pelan, panjang, dan hilang begitu saja. Ia menatap keluar jendela, dan Raffi menatap ke arah tangan kecil anak itu. Kuku-kukunya hitam, dan kulit di pergelangannya terlihat seperti bekas terbakar. Bulu kuduk Raffi berdiri. Ia memiliki si ibu di sebelah anak itu. Tapi perempuan itu tetap dalam posisi yang sama. Kaku, menatap keluar jendela, dengan senyum tipis yang tidak berubah. Kereta berguncang pelan. Jenin suara dari speaker tua di atas kepala terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Penumpang harap tetap di tempat duduk. Perjalanan menuju Surabaya tidak dapat dibatalkan. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti suara dari kaset yang sudah sangat tua. Setelah itu terdengar suara gemerisik panjang. Dan tiba-tiba semua lampu di gerbong mati sejenak. Raffi langsung tegang. Dalam gelap total itu, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia bisa merasakan sesuatu.
seperti ada yang berdiri di lorong gerbong dekat kursinya. Tubuhnya kaku, napasnya cepat. Ketika lampu menyala kembali, perempuan tua di depannya sudah tidak ada. Kursi kosong, tapi bau melati makin kuat, seperti baru disemprotkan di sekitarnya. Raffi menatap anak kecil itu, tapi sekarang anak itu juga tidak ada. Kursinya kosong, kain dudukannya sedikit robek, dan dari robekan itu menetes sesuatu berwarna hitam seperti cairan minyak. Raffi berdiri, panik. Diunyanya menoleh ke kiri dan kanan. Tapi semua penumpang tetap dalam posisi semula, tak satu pun yang bergerak. Gary berusaha biar permisi. Ada yang lihat ibu sama anak tadi enggak? Tapi tak ada yang menjawab. Hanya dari kejauhan di ujung gerbong terdengar suara pelan. Seperti bisikan banyak orang sekaligus. Suaranya lembut tapi tidak jelas. Seperti doa atau nyanyian lama. Sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Raffi melangkah mundur pelan. Jantungnya berdetak cepat. Dia merogoh saku mencari tiketnya. Tapi tiket itu sekarang benar-benar hitam. Tulisannya hilang. Tiba-tiba dari jendela di sampingnya, terlihat pantulan wajah perempuan tua tadi. Berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Dengan mata yang kini kosong dan hitam pekat. Raffi menoleh cepat, tapi lagi-lagi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang makin menusuk tulang. Ia menatap jendela sekali lagi. Tapi pemandangan di luar kini berubah. Di luar sana bukan lagi kegelapan. Ia melihat seperti hamparan tanah kosong yang penuh kabut putih. Di tengah-tengahnya banyak orang berdiri diam menghadap ke arah kereta. Semuanya berpakaian lusuh. Sebagian tak punya wajah. Raffi terpaku. Dia berbisik pelan. Suaranya hampir tak keluar. Ya Allah. Aku naik sepur opo iki. Kereta itu terus melaju. Membawa Raffi semakin jauh ke dalam malam yang tak berujung, dan di setiap tikungan rel, suara peluit panjang terdengar. Tapi kali ini, diikuti oleh tawa anak kecil dari kejauhan, yang menggema di antara kabut. Kereta terus melaju menembus gelapnya malam. Dari jendela, Raffi hanya bisa melihat kilatan lampu samar di kejauhan. Entah lampu rumah warga, atau sekadar pantulan cahaya dari rel basah. Suara roda besi yang beradu dengan rel terdengar monoton, klak-klak, klak-klak, seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Tapi anehnya jam di pergelangan tangannya sudah berhenti sejak tadi. Jarumnya macet di angka 12, udara di dalam gerbong terasa dingin. Dingin yang bukan dari pendingin ruangan, tapi semacam dingin lembab yang menusuk kulit. Raffi menggigil pelan. Dia menarik resleting jaketnya sampai leher, lalu melirik ke arah ibu-ibu yang duduk di depannya. Ibu itu masih di sana, atau setidaknya sosoknya masih duduk di kursi itu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Sementara anak kecil di sampingnya menunduk, kedua tangannya memegang boneka kain yang sudah lusuh. Kereta berhenti perlahan. Suara rem yang panjang dan berat membuat dinding gerbong bergetar. Raffi refleks menoleh keluar jendela, mencoba melihat nama stasiun tempat mereka berhenti. Tapi papan nama itu tampak samar, tulisannya seperti sudah terkelupas dimakan usia. Hanya huruf-huruf yang kabur. Stasiun Stasiun apa itu ya? Kumam Raffi pelan. Dia mencoba mencari di Google Maps, tapi seperti sebelumnya, tidak ada sinyal sama sekali. Layar ponselnya menampilkan tulisan no service dengan ikon merah kecil di pojok atas. Lalu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satu pun suara pintu otomatis terbuka. Tidak ada penumpang yang turun. Tapi entah dari mana. Begitu dia menoleh lagi, gerbongnya tiba-tiba terasa lebih ramai. Kursi yang tadi kosong kini diduduki oleh beberapa orang. Atau mungkin lebih tepatnya, sosok. Ada seorang pria tua dengan topi lusuh dan mata cekung. Duduk diam memeluk tas kulit. Di sudut lain, seorang perempuan muda menunduk. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah. Seolah-olah semuanya hanya bayangan yang duduk dalam keheningan. Raffi menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti seluruh udara di gerbong tiba-tiba menipis. Dia mencoba menatap keluar jendela lagi. Berharap bisa mengalihkan perhatian. Tapi pemandangan di luar malah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di luar dia melihat peron kosong, diterangi satu lampu yang bergoyang ditiup angin. Tapi di balik cahaya itu, ada seseorang berdiri di ujung peron.
Seseorang dengan pakaian seragam petugas kereta, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya bayangan hitam yang berdiri diam menghadap ke arah kereta. Zudis Raffi memicingkan mata mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu melambaikan tangan perlahan ke arah gerbong tempat Raffi duduk. Waduh, Poiki, bisiknya spontan. Suaranya nyaris tak terdengar. Hila mundur sedikit. Matanya tak berani lagi menatap keluar. Kereta kembali bergerak. Suaranya berat seperti menahan sesuatu di rel. Raffi bersandar di kursi mencoba meyakinkan diri kalau semua ini cuma halusinasi karena ngantuk. Udah Raf, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin capek aja, mungkin ngantuk. Tapi bahkan saat ia menutup mata, dia masih bisa merasakan tatapan kosong dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, atau mungkin jam, dia tak tahu pasti, kereta kembali berhenti. Kali ini stasiunnya lebih aneh lagi. Dari jendela, Raffi melihat papan kayu besar bertuliskan Stasiun Sumberjati Lama. Tapi tulisan lama itu terlihat seperti tambahan baru, catnya masih basah, menutupi sesuatu di bawahnya. Yang membuat bulu kuduk Raffi berdiri bukan nama stasiunnya, tapi suasananya. Stasiun itu tampak seperti reruntuhan. Atapnya bolong, dindingnya berlumut, dan di peron hanya ada rumput liar setinggi lutut. Tapi bagaimana bisa kereta berhenti di situ? Lampu di gerbong tiba-tiba meredup. Lalu tanpa suara, pintu otomatis di ujung gerbong terbuka perlahan. Dari kegelapan luar masuk satu sosok. Seorang kakek tua mengenakan pakaian jadul seperti tahun 70-an, dengan topi bundar kecil di kepalanya. Bajunya putih kusam, celananya kain coklat yang panjangnya hanya sampai betis. Ia jalan pelan tanpa menatap siapapun. Langsung duduk di bangku kosong di sebelah Raffi. Raffi menunduk, pura-pura main HP. Tapi matanya tak sengaja melihat ke bawah. Kaki kakek itu tidak menyentuh lantai. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas tanah. Goyah seolah melayang, Raffi membeku. Nafasnya berat, jari-jarinya bergetar. Kakek itu menatap lurus ke depan, lalu bergumam pelan dalam bahasa Jawa. Suaranya serak dan panjang. Wis wayahe lunga, tapi ora kabeh iso tekan. Ora kabeh, sudah waktunya berangkat, tapi tidak semua bisa sampai. Tidak semua. Raffi menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, tapi suaranya begitu dalam, seperti bergema dari lorong panjang. Kereta kembali bergerak, dan kali ini lebih cepat. Getaran di lantai terasa sampai ke tulang. Raffi menatap jendela, tapi yang terlihat hanya bayangan hitam panjang dari pepohonan, bergoyang seolah mengejar kereta. Beberapa kali dia pikir melihat wajah di balik pohon-pohon itu, tapi setiap dia menatap lebih lama, wajah-wajah itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba, lampu di dalam gerbong mati total. Gelap gulita, hanya terdengar suara gesekan rel dan napas berat Raffi sendiri. Jubimain belas fursi si Red mencoba tetap tenang. Tapi lalu di tengah gelap itu terdengar suara berbisik. Suara perempuan lembut tapi dingin. Masih jauh ya Bu ke Surabaya? Raffi spontan menoleh ke arah suara itu. Itu suaranya sendiri. Tapi yang menjawab bukan dirinya. Surabaya sudah dekat, tapi belum tentu kamu bisa sampai. Suara itu datang dari arah depan. Dari ibu-ibu berkebaya yang tadi duduk di depannya. Tapi sekarang wajah ibu itu tidak lagi utuh. Dari cahaya kilat yang sesekali muncul di luar jendela, Raffi melihat separuh wajahnya membusuk. Kulitnya retak seperti tanah kering. Raffi menjerit pelan, menahan suara agar tak terlalu keras. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya seakan terkunci. Ibu itu terus menatapnya, dengan senyum kaku di bibirnya yang nyaris sobek ke arah telinga. Wiswaya hebali, nak. Sudah waktunya pulang, nak. Raffi gemetar. Pi, balik kemana, Bu? Suaranya hampir tidak keluar. Tapi ibu itu tidak menjawab. Tubuhnya mulai memudar perlahan. Bukan seperti orang yang pergi, tapi seperti kabut yang menguap di udara. Dalam hitungan detik, bangku depannya kosong. Raffi menatap tempat itu lama, berharap dia cuma berhalusinasi. Tapi aroma melati semakin kuat menusuk hidung. Lalu dari jendela, dia melihat sesuatu bergerak di luar. Sekelompok orang berpakaian putih berjalan di sepanjang rel, membawa lentera kecil. Langkah mereka pelan, sejajar dengan laju kereta, tapi wajah mereka tidak terlihat. Semuanya menunduk, seperti sedang mengiringi. Raffi menunduk mencoba menutup mata. Tapi semakin dia mencoba menenangkan diri, semakin banyak hal aneh muncul.
Dia mendengar suara tangis anak kecil, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Ia menoleh ke arah bangku belakang, dan anak kecil yang tadi duduk di samping ibu berkebaya kini berdiri, menatapnya lurus. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Boneka kain di tangannya terkulai, dan dari boneka itu menetes sesuatu yang gelap. Entah darah atau cairan lain. "Mas main, yo," katanya lirih. Suaranya datar tanpa ekspresi. Raffi spontan berdiri, langkahnya terhuyung. Tapi begitu ia mencoba berlari ke arah depan gerbong, pandangannya seperti terulang. Lorong gerbong yang sama muncul terus-menerus. Kursi yang sama, jendela yang sama. Johnny Sulsi berlari sisma tapi tetap kembali ke tempat yang sama. Kereta berhenti lagi. Tapi kali ini bukan di stasiun. Dari jendela hanya terlihat hutan gelap, kabut tebal menggantung di antara pepohonan. Di tengah hutan itu ada bangunan kecil, seperti pos ronda tua. Di depannya berdiri papan kayu bertuliskan samar, "Selamat datang di stasiun Merawu Lama." Raffi tidak tahu kenapa nama itu terasa begitu familiar. Seolah pernah dia dengar dalam berita lama atau cerita dari orang tua. Tapi pikirannya kacau, jantungnya berdetak cepat. Ia kembali menatap ibu-ibu yang tadi memudar, tapi bangkunya kini berdarah. Di atas kursi itu tergeletak tiket lusuh seperti miliknya dengan noda merah di ujungnya. Suara pengeras dari luar tiba-tiba menyala, kasar dan berderak. Perhatian, kereta terakhir menuju Surabaya akan segera berangkat. Bagi penumpang yang belum siap, akan ditinggal selamanya. Raffi mematung. Pengeras itu bukan berasal dari stasiun tapi dari dalam gerbong. Lalu lampu menyala lagi, tapi kali ini berwarna merah redup. Semua penumpang menunduk bersamaan. Suasana jadi sangat mencekam. Di sudut gerbong, Raffi melihat sosok masinis berdiri diam, menatap ke arah penumpang. Wajahnya tidak punya mata, hanya dua lubang gelap di tempat matanya seharusnya berada. Raffi mencoba bicara, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Dia hanya bisa mendengar bisikan dari segala arah. Suara banyak orang yang berulang-ulang mengucapkan hal yang sama, seperti mantra. Ora kabeh iso tekan, ora kabeh iso tekan. Tidak semua bisa sampai. Tidak semua bisa sampai. Dunia seolah berhenti. Kereta terus melaju, tapi arah tujuannya kini terasa tak pasti. Dari jendela, Raffi tidak lagi melihat rel. Hanya kabut putih yang tebal. Seolah mereka melayang di antara dunia dan entah di mana. Raffi menutup matanya rapat-rapat, berdoa pelan. "Ya Allah, aku mau pulang, aku cuma mau pulang." Dan ketika dia buka matanya, ibu-ibu itu sudah tidak ada. Anak kecil itu lenyap, tapi bau melati masih tertinggal di udara. Dan tiket di tangannya kini berubah warna jadi hitam legam, hangus di ujungnya seperti terbakar. Raffi berdiri dari tempat duduknya dengan jantung berdegup kencang. Suara napasnya terdengar berat dan cepat, seperti orang yang baru saja dikejutkan mimpi buruk. Ia menatap sekeliling, seluruh gerbong terasa terlalu sepi. Tak ada lagi suara roda kereta yang biasanya berirama. Tak ada suara desis mesin, bahkan getaran di lantai besi pun seperti menghilang. Ia berjalan ke arah sambungan gerbong, tempat pintu otomatis menuju gerbong depan berada. Tangannya gemetar saat mencoba menekan tombol pembuka pintu. Tapi pintu itu tidak bergeming. Lampu indikator di atasnya hanya berkedip pelan. Warna merahnya memantul di wajah Raffi yang mulai pucat. Ia mencoba menekan tombol itu lagi. Lebih keras kali ini. Bahkan sampai meninju permukaannya dengan kepalan tangan. Tidak ada reaksi. Tak ada suara dari dalam mekanisme pintu. "Woi, kebuka tuh!" Katanya refleks, nada suaranya hampir seperti memohon. Tak ada jawaban. Tak ada yang menjawab teriakannya. Raffi melangkah mundur, menatap sepanjang lorong gerbong yang membentang ke belakang. Kursi-kursi yang tadi penuh penumpang sekarang kosong semua, hening. Cuma ada dirinya. Bahkan bau melati yang sejak tadi tercium samar kini berubah menjadi bau besi karatan, bercampur sesuatu yang mirip darah kering. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Tenang, Raff. Mungkin pindah ke gerbong depan semua kali. Mungkin berhenti sebentar terus lanjut." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi saat matanya menangkap pemandangan di kursi tempat ibu-ibu dan anak kecil itu tadi duduk, perutnya seperti ditinju rasa ngeri. Bangku itu kosong, tapi di atasnya tergeletak tiket lusuh. Sama seperti tiket yang ia pegang, hanya saja tiket itu kini menghitam keabu-abuan, seperti bekas terbakar dari ujungnya.
Ujung lain dari tiket itu bahkan tampak sedikit basah. Dan saat Raffi berani mendekat, ia sadar yang membasahi bukan air. Merah tua, darah. Ia mundur pelan, napasnya tak beraturan. Di kepalanya muncul pertanyaan yang terus memutar. Ini apaan sih? Tadi masih ada orang, kok bisa kosong semua dalam hitungan menit? Ia menatap jendela, berharap bisa melihat stasiun atau tanda kehidupan di luar. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada pemandangan, tidak ada bintang. Bahkan cahaya bulan pun tidak tampak. Seolah kereta ini melaju di tengah ruang hampa. Ia memutuskan berjalan ke arah depan gerbong. Setiap langkah yang ia ambil bergema pelan di lantai besi, menciptakan suara yang justru mempertegas kesepiannya. Tok, tok, tok. Suara langkahnya terdengar aneh, seperti dipantulkan kembali dari berbagai arah, seolah ada lebih dari satu orang yang berjalan bersamanya. Raffi berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Dia menatap deretan kursi itu lagi, semuanya diam. Tapi di salah satu jendela ia sempat melihat pantulan dirinya. Juga sih belakang pantulan itu ada bayangan lain. Samar tinggi berdiri tak jauh dari tempatnya tadi. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia refleks menoleh cepat ke arah bayangan itu. Tapi tentu saja, tidak ada siapa-siapa. Cuma udara dingin yang membuat tengkuknya bergetar halus. Ia mempercepat langkahnya. Tapi semakin jauh ia berjalan ke depan, semakin aneh rasanya. Tulisan kecil di atas pintu menunjukkan nomor gerbong, 7, begitu. Ia berhasil melewati pintu menuju gerbong berikutnya, yang akhirnya terbuka. Dengan suara gesekan logam berat, ia berharap akan melihat tulisan berikutnya. Gerbong C. Tapi begitu matanya menatap ke atas pintu di ujung sana, darahnya terasa berhenti mengalir. Tulisan itu sama. Gerbong C slow, kok. Sama, gumamnya lirih. Ia menatap sekeliling. Kursinya sama, posisi jendela sama. Bahkan tiket terbakar tadi pun masih tergeletak di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dia mundur perlahan, mencoba berpikir logis. Mungkin aku muter balik tanpa sadar. Mungkin aku salah arah. Tapi saat ia berbalik, tulisan di pintu belakang gerbong juga sama. Gerbong 7. Seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Ia mulai panik. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Nafasnya makin berat. Ia mencoba berlari ke depan, menembus pintu itu lagi, berharap akan keluar dari jebakan ini. Tapi setiap kali ia membuka pintu, hasilnya sama. Tulisan gerbong 7 menyambutnya lagi dan lagi. Kursi yang sama, jendela yang sama, tiket yang sama. Seolah waktu berhenti dan ruang menolaknya keluar. Sampai akhirnya ia mendengar suara itu. Suara berat, dalam dan serak datang dari belakang. Loh, kok balik sini lagi? Raffi berhenti seketika. Tubuhnya membeku. Ia perlahan menoleh ke belakang. Di ujung gerbong berdiri seorang pria dengan seragam masinis. Topinya agak miring, kancing bajunya kusam dan wajahnya pucat sekali. Seperti orang yang tak pernah melihat matahari. Tapi yang paling membuat Raffi ngeri adalah matanya. Kosong, hitam, seperti rongga yang tak berisi apapun. Masinis itu menatapnya tanpa ekspresi. Suaranya pelan tapi tegas, terdengar seperti gema di dalam ruangan kosong. Kamu bukan penumpang yang seharusnya naik malam ini. Raffi menelan ludah, berusaha tersenyum meski tubuhnya gemetar. Maaf, Pak. Saya beli tiket resmi di loket tadi kok. Tadi ada petugas yang jualin. Masinis itu diam beberapa detik sebelum menjawab. Petugas. Ia mengulang pelan, lalu sedikit menunduk. Stasiun itu sudah tutup, nah. Sudah lama tutup. Suara Raffi bergetar. Tutup gimana maksudnya, Pak? Masinis itu melangkah pelan ke arah Raffi. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, meski sepatunya jelas menginjak lantai besi. Stasiun tempat kamu naik tadi sudah tidak beroperasi sejak tahun tabrakan itu. Tahun 98. Sudah 20 tahun lebih. Raffi mundur beberapa langkah. Enggak mungkin. Saya baru aja beli tiket di sana, Pak. Tadi ada orang tua di loket. Masinis itu mengangkat wajahnya. Tatapan hitam kosong itu menatap langsung ke mata Raffi. Orang tua di loket. Dia menghela napas panjang. Suaranya seperti desir angin yang lewat di liang. Mungkin kamu nggak sadar, nah. Orang yang kamu temui itu bukan petugas. Tubuh Raffi melemas. Tangannya dingin. Iri mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Tapi bukan petugas? Masinis itu mendekat lagi. Kini jaraknya tinggal beberapa langkah. Dari dekat, wajahnya tampak semakin menyeramkan.
Kulitnya pucat keabu-abuan, dan di lehernya terlihat garis panjang seperti bekas luka besar. Dari luka itu keluar sedikit cairan gelap, menetes ke kerah seragamnya. Kereta ini, katanya perlahan, tidak tercatat di jadwal resmi. Kami hanya melayani mereka yang belum sempat pulang. Kata belum sempat pulang bergema di kepala Raffi. Ia merasa seluruh tubuhnya menolak kenyataan itu. Apa maksudnya, Pak? Belum sempat pulang? Masinis itu tidak menjawab langsung. Ia meletak tiket di tangan Raffi, lalu berkata dengan nada datar, "Tiketmu sudah berubah warna, kan?" Raffi menatap tiketnya. Benar, kini warnanya semakin gelap, hitam legam dengan noda merah samar di ujungnya. Tiket itu bukan tiket penumpang biasa. Itu tiket untuk mereka yang sudah diantar. Diantar kemana? Suara Raffi pecah. Surabaya, kan? Ini kereta ke Surabaya, kan? Masinis itu tersenyum pelan. Senyum yang tidak membawa kehangatan sama sekali. Surabaya, iya. Tapi bukan Surabaya yang kamu pikir. Setelah kalimat itu, seluruh lampu di gerbong mendadak padam. Kegelapan menelan semuanya. Hanya suara napas Raffi yang terdengar, terengah ketakutan. Yoya mencoba meraba-raba sekitarnya, mencari pegangan. Tapi tiba-tiba sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari dingin, keras, seperti tulang. Ia spontan menoleh tapi tidak melihat siapapun. Siapa? Siapa di situ? Tiba-tiba suara derak keras terdengar dari langit-langit gerbong, seperti besi yang digesek paksa. Lalu terdengar suara-suara lain. Banyak. Suara langkah kaki, tapi bukan langkah biasa. Langkah yang berat, terseret seperti orang menyeret kaki lumpuh. Suara itu datang dari segala arah. Dari depan, dari belakang, bahkan dari bawah. Raffi menunduk dan dari celah lantai besi, tangan-tangan pucat mulai muncul, meraih ke atas, mencoba mencengkeram udara. Beberapa di antaranya bahkan berhasil memegang kakinya. Raffi berteriak, menendang sekuat tenaga. Lepas, anjir. Tangannya mencari apapun yang bisa dipegang. Tapi gerbong itu bergetar hebat. Lampu menyala lagi dalam cahaya merah redup. Dan Raffi melihatnya. Seluruh kursi kini penuh penumpang, tapi bukan manusia hidup. Mereka duduk diam, wajahnya rusak. Sebagian gosong, sebagian berlubang. Bau hangus dan anyir memenuhi udara. Di antara mereka, Raffi melihat ibu-ibu dan anak kecil tadi. Duduk di tempat yang sama, menatapnya dengan mata kosong. Ibu itu tersenyum. Wiswayahe tekan, nak. Sudah waktunya sampai. Nak, Raffi menjerit, tapi suara jeritannya hilang tertelan suara peluit panjang yang tiba-tiba terdengar dari depan kereta. Masinis itu menghilang begitu saja. Gerbong bergetar makin keras, dan dari jendela terlihat kilatan cahaya seperti api di kejauhan. Raffi menutup mata. Dunia di sekitarnya berguncang hebat. Seimur setubuhnya melayang lalu semuanya gelap. Raffi berdiri terpaku, napasnya terasa sesak. Tangannya gemetar melihat tiket lusuh di tangan si masinis. Kertas itu kini bukan lagi berwarna kekuningan seperti tadi, tapi sudah berubah menjadi abu gelap, ujungnya koyak, dan di sisi kanannya terlihat noda merah kecoklatan, darah yang sudah mengering. Pak, ini maksudnya apa? Saya beli tiket ini barusan di loket stasiun Madiun. Suara Raffi bergetar. Matanya tak lepas dari tatapan kosong si masinis. Masinis itu tidak langsung menjawab. Dia menunduk sebentar, menghela napas panjang, lalu menatap Raffi lagi dengan sorot mata yang dalam, terlalu dalam, sampai Raffi merasa seolah sedang ditarik masuk ke dalam jurang hitam. Mas, ujarnya perlahan, stasiun tempat kau beli tiket itu sudah tidak ada penjaganya sejak lama. Raffi menelan ludah mencoba menyangkal. Ya, tapi saya lihat sendiri, Pak. Ada petugasnya, bapak tua rambutnya putih, duduk di loket sambil nyalain lampu meja kecil. Bapak tua rambut putih. Masinis itu menyipitkan mata. Kau tahu namanya? Raffi menggeleng cepat. Nggak sempat nanya. Tapi beliau yang kasih tahu ada kereta terakhir jam 12 pas. Masinis itu tersenyum miring, dan senyum itu bukan senyum manusia biasa. Lebih seperti ekspresi pahit yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Kereta terakhir, katanya pelan, seperti sedang mengulang sesuatu dari masa lalu. Kereta ini memang terakhir, tapi bukan untuk mereka yang hidup. Raffi spontan mundur satu langkah. Maksud Bapak, ini kereta... Masinis itu memotong kalimatnya.
Kereta arwah Mas jalur ini sudah ditutup sejak tabrakan besar di tahun 1998. Waktu itu, 2 kereta bertabrakan di tengah malam. Puluhan orang meninggal, sebagian tubuh bahkan nggak pernah ditemukan. Ia menatap jendela yang berembun. Sejak saat itu, setiap tanggal tertentu kereta ini muncul lagi. Menjemput penumpang yang belum waktunya naik. Raffi menatap masinis itu tanpa percaya. Enggak mungkin, Pak. Saya ini hidup. Saya baru aja wawancara kerja di Jogja. Saya masih harus pulang. Pulang? Masinis itu menyela dengan nada datar. Kau yakin tahu arah pulangmu? Pertanyaan itu membuat Raffi tercekat. Udara di gerbong terasa semakin berat. Lampu yang tadinya redup kini berkedip pelan, menimbulkan bayangan panjang di dinding gerbong. Raffi merasakan hawa dingin menelusup di antara tulang-tulangnya. Masinis itu mulai berjalan menuju jendela, menepuk-nepuk kaca yang berembun. Coba lihat keluar, Mas. Katanya kau mau pulang ke Surabaya, kan? Coba lihat. Apa kau masih lihat rel di luar sana? Raffi menelan ludah. Lalu dengan ragu mendekat, ia menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Awalnya ia hanya melihat gelap, tapi perlahan, dari dalam kabut yang bergulung muncul pemandangan aneh, bukan rel, bukan pepohonan, bukan sawah. Tapi barisan batu nisan berderet di sisi kanan dan kiri, menjorok jauh sejauh mata memandang. Setiap nisan tampak berkilat pucat di bawah sinar bulan, dan di antara mereka, ada sosok-sosok samar berdiri diam, menatap kereta yang melintas. Astagfirullah. Raffi mundur cepat, terhuyung. Itu kuburan, Pak. Masinis itu hanya mengangguk pelan. Jalur ini sudah lama bukan jalur manusia. Tapi malam ini, ada sesuatu yang mengizinkanmu ikut naik, mungkin karena kau belum selesai dengan sesuatu di dunia sana. Raffi menggeleng cepat, tubuhnya gemetar. Saya enggak ngerti, Pak. Saya cuma mau pulang. Saya enggak salah apa-apa. Masinis itu menatapnya lama, lalu menghela napas. Semua yang naik ke sini selalu bilang begitu. Tapi kenyataannya, mereka semua membawa beban. Dosa janji yang dilanggar atau rasa bersalah yang tak pernah selesai. Raffi terdiam. Kata rasa bersalah membuat jantungnya berdebar aneh. Ada sesuatu di dalam kepalanya yang terasa seperti retakan kecil. Kenangan samar yang mulai muncul. Tapi cepat ia tepis. Masinis itu melanjutkan. Kau bilang tadi habis dari wawancara kerja, ya? Di mana tepatnya? Di Jogja, Pak. Di sebuah kantor startup. Saya naik kereta sore dari Surabaya ke sana. Masinis itu tampak berpikir. Kereta sore. Berarti yang berangkat pukul 4 dari Surabaya Gubeng. Iya, betul. Kereta itu tabrakan di perlintasan Ngawi sore tadi, Mas. Raffi spontan tertawa kecil, meski suaranya bergetar. Enggak mungkin, Pak. Saya kan ada di situ, saya sampai Jogja dengan selamat. Masinis menatapnya tanpa berkedip. Kau yakin sampai Jogja? Raffi membuka mulut ingin menjawab, tapi kepalanya mendadak berat. Ia menatap tangannya sendiri. Ada bekas luka samar di pergelangan, seperti goresan kaca. Napasnya mulai tersengal. Ia mencoba mengingat, tapi setiap kali pikirannya menelusuri perjalanan tadi, yang muncul cuma suara logam beradu keras, lalu gelap. Mas. Suara masinis itu kini terdengar seperti dari jauh, bergema di dalam gerbong yang sunyi. Kadang roh yang belum siap pergi akan mencari jalan pulang sendiri. Tapi kalau jalan itu salah, mereka naik ke kereta ini. Raffi berusaha berdiri tegak, tapi lututnya lemas. Saya nggak mati, Pak. Saya nggak mungkin mati. Masinis itu mendekat, suaranya berat namun tenang. Kalau begitu, coba lihat wajahmu di kaca itu. Raffi menoleh ke jendela. Refleksi yang terlihat bukan dirinya yang biasa. Wajahnya pucat pasi. Ada bekas darah kering di sisi pelipis dan matanya sayu. Kosong seperti tanpa kehidupan. Ia menjerit pelan dan mundur, menabrak kursi di belakangnya. Masinis menunduk. Kau bukan satu-satunya malam ini. Setiap tahun ada penumpang baru yang tersesat. Ia mengangkat tiket Raffi lalu menatapnya lama. Tapi masih ada kesempatan. Kereta ini kadang memberi pilihan. Raffi mencoba fokus. Pilihan? Masinis mengangguk. Antara ikut kami atau kembali. Tapi kembali itu bukan tanpa harga. Suara roda kereta tiba-tiba melengking nyaring. Seluruh gerbong bergetar. Dari luar, angin bertiup kencang dan terdengar sayup-sayup suara-suara tangisan samar. Raffi menutup telinganya. Tapi tangisan itu malah terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Masinis berkata pelan, kalau kau mau kembali,
Kau harus mengingat satu hal, sesuatu yang mengikatmu ke dunia sana. Siapa yang masih menunggumu? Raffi memejamkan mata kuat-kuat. Dalam kepalanya muncul wajah seseorang. Seorang perempuan muda memakai jaket abu-abu, sedang berdiri di depan stasiun sambil melambai. "Tiza," gumamnya pelan. Masinis menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Dia menunggumu ya?" Raffi mengangguk, air matanya mulai menetes. "Iya Pak, dia pacar saya. Kami janji mau ketemu setelah wawancara selesai." "Kalau begitu," kata masinis itu, "ingat wajahnya baik-baik. Jangan lepaskan dari pikiranmu, karena sebentar lagi kereta akan sampai di perbatasan." Raffi terisak menggenggam kepalanya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Masinis perlahan membuka pintu kecil di ujung gerbong. Di luar, terlihat lorong panjang dengan cahaya putih samar di ujungnya. "Kalau kau masih mau pulang, berjalanlah ke sana sebelum cahaya itu padam. Tapi hati-hati, banyak yang mencoba menghalangimu." Raffi memandang lorong itu. Tubuhnya gemetar, tapi langkah kakinya mulai bergerak pelan. Sebelum ia keluar, ia menoleh ke arah masinis. "Pak, Bapak siapa sebenarnya?" Masinis itu tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa hangat. Aku cuma seseorang yang dulu juga tersesat di sini, tapi aku nggak pernah pulang." Angin dingin menyapu wajah Raffi. Ia melangkah keluar dari gerbong 7 menembus kabut yang pekat. Di belakangnya suara masinis perlahan memudar. "Iling mas, ojo lalising nunggu awakmu." Raffi menatap lurus ke depan. Cahaya putih itu semakin redup, dan di antara kabut, ia bisa mendengar suara rel berderit pelan, seperti napas panjang kereta yang sudah terlalu tua untuk terus berjalan. Dengan langkah berat, dia terus maju berharap masih ada jalan pulang. Sementara dari kejauhan, suara peluit panjang menggema, seperti ucapan selamat tinggal dari dunia yang sudah tak lagi mengenal waktu. Namun di balik kabut itu, sesuatu lain sedang menunggunya. Sesuatu yang membuat perjalanan Raffi belum berakhir. Kereta melaju makin cepat, menembus kegelapan yang seolah tidak punya ujung. Raffi merasa tekanan di dadanya makin berat, seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya. Dari luar jendela, dunia tampak lenyap. Tidak ada bintang, tidak ada lampu kota, hanya kabut hitam yang menelan segalanya. Suara roda besi di rel makin lama makin nyaring, berdenting seperti jeritan panjang dari kedalaman bumi. Lampu di atas kepala Raffi mulai berkedip-kedip, mengeluarkan suara berdesis aneh, seperti ada aliran listrik yang putus sambung. Setiap kali cahaya itu padam sejenak, suasana menjadi sunyi mutlak. Tapi dalam kesunyian itu, Raffi mendengar bisikan halus dari segala arah. Bisikan yang terdengar seperti doa, atau mungkin kutukan. Kemudian dari balik lorong gerbong muncul bayangan-bayangan samar. 1, 2, 3. Makin lama makin banyak. Mereka berjalan pelan. Langkahnya nyaris tak terdengar. Ketika cahaya kembali menyala redup, Raffi bisa melihat lebih jelas. Penumpang-penumpang tanpa wajah. Wajah mereka rata, polos, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya permukaan kulit pucat seperti lilin yang meleleh. Pakaian mereka robek-robek, sebagian gosong seperti habis terbakar. Sebagian lagi meneteskan darah dari luka yang tidak menutup. Udara di gerbong kini berbau aneh. Campuran logam, asap, dan bunga melati yang semakin kuat. Raffi menutup hidungnya, tapi bau itu seperti merembes masuk lewat pori-pori kulit. Mereka semua mendekatinya, tanpa suara, tanpa ekspresi. Raffi berusaha mundur, punggungnya menabrak kursi. Yoi mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Kalian, siapa?" Dari kerumunan itu, satu sosok maju lebih dekat. Tubuhnya kurus, matanya tidak ada. Tapi dari wajahnya yang rusak, terdengar suara berat, serak, seperti dari tenggorokan yang rusak. "Kita semua penumpang terakhir," katanya pelan. "Kamu juga?" Raffi gemetar. "Enggak." "Kamu masih hidup." "Aku belum mati." Sosok itu mendekat. Begitu dekat sampai Raffi bisa mencium bau daging terbakar. "Kau pikir kau hidup? Kau pikir perjalananmu ini nyata?" Raffi menelan ludah, mundur terus sampai punggungnya menempel di kaca jendela. Dia melirik keluar, gelap total. Tapi di sela kabut hitam itu, ada kilatan cahaya aneh. Seperti api kecil yang berkelip. Dan dari kejauhan terlihat sosok-sosok lain berjalan di sepanjang rel. Tubuh mereka seperti hanyut di udara. Mereka seperti arwah-arwah yang menatap kereta itu lewat. Mengulurkan tangan seolah ingin ikut naik. Raffi panik.
Kiri menunduk mencoba meraih tuas jendela. Tapi aneh, jendela itu terasa berat sekali. Saat ia berusaha menariknya, tangan-tangan dingin menyentuh bahunya. Dia spontan menoleh. Penumpang-penumpang tanpa wajah itu kini mengelilinginya. Mereka menunduk, dan dari tubuh mereka terdengar suara lirih seperti tangisan. Semua sudah berakhir, bisik mereka bersamaan. Gak ada yang bisa turun. Raffi menjerit sekuat-kuatnya. Tolong, saya mau turun. Saya nggak mau di sini. Tapi jeritannya tenggelam dalam suara roda kereta yang makin keras. Lampu di atas kepala meledak kecil, dan seketika gerbong diselimuti gelap total. Dalam gelap itu hanya ada napas berat dan bisikan-bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Raffi meraba-raba mencari arah. Lalu dari kejauhan di ujung gerbong terlihat cahaya kecil. Cahaya putih yang redup, sama seperti yang dikatakan si masinis sebelumnya. Kalau kau masih mau pulang, berjalanlah ke arah cahaya itu. Ia teringat lagi pada Nisa, wajahnya, senyumnya. Aku harus pulang, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku janji. Dengan sisa tenaga, Raffi mulai berjalan. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai kereta menarik kakinya ke bawah. Dan penumpang-penumpang tanpa wajah itu kini mengikuti dari belakang. Langkah mereka serempak, pelan, tapi pasti. Jangan tinggalkan kami, kata mereka bersamaan. Kami juga mau pulang. Raffi menoleh cepat. Aku nggak tahu jalan kalian. Aku cuma mau kembali. Suara mereka berubah menjadi teriakan parau. Gerbong bergetar keras, jendela-jendela retak. Dari langit-langit, tetesan air hitam menetes seperti darah. Raffi terus berlari menuju ujung gerbong. Tapi setiap kali ia menempuh beberapa langkah, tulisan di dinding berubah. Gerbong 7, lagi dan lagi, sama seperti sebelumnya. Tidak, desisnya. Ini nggak mungkin. Aku jalan terus tapi tetap di sini. Tiba-tiba dari balik kabut tebal di ujung lorong, muncul sosok masinis tadi. Tapi kali ini wajahnya tampak lebih tua, lebih gelap, matanya sepenuhnya hitam. Mas Raffi, suaranya bergema berat. Kau masih ingin kembali? Raffi mengangguk cepat, air matanya mengalir. Tolong, Pak. Tolong bawa saya pulang. Masinis itu berjalan mendekat perlahan. Kalau begitu, bayar tiketnya. Raffi kebingungan. Bayar, saya udah bayar di loket tadi. Masinis itu tertawa kecil, suaranya menggema panjang. Yang kau bayar tadi, bukan tiket perjalanan hidup. Ia mendekatkan wajahnya ke Raffi. Bayarnya pakai apa? Nyawamu? Raffi gemetar, mundur perlahan. Apa maksudnya, Pak? Masinis mengangkat tangannya, menunjukkan tiket lusuh yang kini sepenuhnya hitam. Di tengah kertas itu ada tulisan samar berwarna merah. 1 kursi untuk jiwa yang tersesat. Kereta ini, ujar masinis itu lirih, tidak menerima uang, hanya menerima mereka yang tak tahu jalan pulang. Raffi berusaha berpikir jernih, tapi kepalanya mulai berputar. Ia teringat lagi peristiwa sebelum naik ke kereta. Di stasiun Madiun, petugas tua yang aneh, tiket yang berbau apek, dan jam yang berhenti tepat pukul 12 malam. Jadi semua itu jebakan, bisiknya. Masinis hanya diam, tapi matanya memancarkan sesuatu. Bukan amarah, tapi seperti rasa kasihan. Aku dulu juga begitu, katanya akhirnya. Aku pikir aku cuma mau pulang, tapi ternyata ku sudah sampai duluan. Kereta tiba-tiba terguncang hebat. Suara besi bergesekan keras. Dari luar terdengar teriakan banyak orang. Suara tangisan, teriakan tolong, dan deru api. Sekejap kemudian pemandangan di luar jendela berubah. Bukan lagi gelap, tapi kobaran api besar. Raffi terpaku. Ia melihat 2 kereta saling bertabrakan, terbakar hebat di tengah malam. Tubuh-tubuh terlempar, beberapa berguling di tanah. Dan di antara kobaran itu, ia melihat dirinya sendiri, berdarah tak bergerak di antara reruntuhan. Tidak, suaranya pecah. Itu nggak mungkin, itu bukan aku. Masinis menatapnya tenang. Itu kau, Mas, tapi kau menolak pergi. Itulah kenapa kau di sini. Raffi menutup telinganya, berteriak histeris. Aku nggak mau mati. Ku mau hidup. Kalau begitu, kata masinis itu lirih, ingat janjimu. Eling, Mas, sing nunggu awakmu. Raffi terdiam. Napasnya terengah. Lalu dari kejauhan, di balik cahaya merah api, ia melihat sosok Nisa lagi, berdiri di peron, menangis, sambil memegang HP di tangannya. Dia berteriak memanggil nama Raffi, tapi suaranya tenggelam oleh deru api. Dan suara besi patah. Raffi menatapnya tak berkedip. Nisa, masinis menunjuk ke arah pintu gerbong yang terbuka sedikit.
Kalau kau ingin kembali, kejar dia. Tapi cepat, karena kalau cahaya itu padam, pintu akan tertutup selamanya. Raffi menatap masinis itu untuk terakhir kali. Pak, kalau saya berhasil keluar, Bapak? Masinis itu hanya tersenyum kecil. Aku sudah terlalu lama di sini, Mas. Tugasku cuma satu, memastikan tidak ada yang tersesat terlalu jauh. Raffi menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia berlari ke arah pintu, menembus kabut. Sementara suara jeritan para penumpang tanpa wajah kembali menggema. Jangan tinggalkan kami. Jangan pergi sendiri. Ia tak peduli. Dia berlari sekuat tenaga. Tubuhnya menembus hawa dingin menusuk. Dari kejauhan cahaya putih di ujung rel makin redup. Ia terus berlari, meski setiap langkah terasa seperti menembus air. Saat ia hampir mencapai cahaya itu, tangan-tangan dingin menarik kakinya. Raffi menjerit berusaha menendang, tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang muncul. Dari atas wajah Wise tanpa mata itu muncul dari lantai, dari dinding, dari langit-langit. Tinggal di sini bersama kami. Jangan pergi, Raffi berteriak sekencang-kencangnya. Aku harus pulang. Aku janji mau pulang. Tiba-tiba dari arah cahaya, terdengar suara lembut memanggil namanya. Raffi, suara itu. Suara Nisa. Sekuat tenaga ia meraih cahaya itu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertarik ke depan, menembus kabut pekat. Dunia seakan berputar cepat. Suara roda kereta, tangisan, dan teriakan lenyap berganti dengan keheningan total. Raffi membuka matanya perlahan. Ia terbaring di ranjang putih, dengan selang infus di tangan. Bau antiseptik memenuhi udara. Suara monitor berdetak di sampingnya. Seorang perawat berteriak memanggil dokter. Dari pintu, terlihat Nisa berlari masuk. Air matanya jatuh. Raffi, astaga. Kamu sadar juga. Raffi ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya menatap wajah Nisa lama-lama, lalu meneteskan air mata. Aku pulang? Nisa mengangguk cepat. Iya, kamu sempat koma 2 hari. Katanya kamu korban tabrakan kereta di Ngawi. Raffi terdiam. Gina menoleh ke arah jendela rumah sakit. Di luar sana, sinar matahari menembus lembut. Tapi di bayangan kaca itu, samar-samar ia melihat refleksi seseorang berdiri di belakangnya. Seorang masinis dengan seragam hitam, tersenyum pelan lalu mengangguk. Sebelum perlahan menghilang bersama embun pagi, Raffi menatap kosong keluar jendela, menggenggam tangan Nisa erat. Napasnya gemetar. Dari kejauhan, entah dari mana, terdengar peluit kereta panjang menggema. Dan entah kenapa, Raffi merasa perjalanan itu belum benar-benar berakhir. Kereta melintas cepat di depan Raffi, menimbulkan hembusan angin yang begitu kuat, sampai membuat rambut dan bajunya terombang-ambing. Tapi anehnya, nggak ada suara roda besi bergesekan dengan rel. Nggak ada getaran, nggak ada suara khas krak-krak seperti kereta biasanya. Hanya ada bunyi peluit panjang yang menggema di seluruh stasiun yang sudah sepi. Raffi terpaku, matanya membesar ketika dia benar-benar yakin apa yang baru saja dilihatnya di jendela kereta itu. Dirinya sendiri, duduk di kursi DIY, menatap kosong keluar jendela, dengan ekspresi tanpa nyawa. Badannya langsung lemas, kakinya seperti kehilangan tenaga. Astagfirullah, iki opo gusti. Gumamnya lirih, suaranya bergetar di antara napas yang memburu. Dia berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa semua itu cuma mimpi. Tapi hawa dingin yang menyelimuti stasiun terlalu nyata. Lampu-lampu gantung di atas kepala berkedip pelan, satu persatu mati, meninggalkan hanya satu sumber cahaya. Dari ujung lorong peron, suasana mencekam. Udara yang tadi sejuk kini seperti menggigit kulit. Raffi melangkah pelan mendekat ke arah loket. Di dalam ruang loket yang gelap itu, kaca pembatas masih ada, tapi di baliknya terlihat samar. Bayangan seseorang berdiri. Permisi, Pak, panggil Raffi pelan. Tapi bayangan itu nggak bergerak. Dia memberanikan diri mendekat, wajahnya menempel di kaca. Dan saat itu, bayangan di balik kaca juga menempelkan wajahnya tepat di depan Raffi. Dengan senyum yang aneh, senyum lebar sampai hampir menyentuh telinga. Matanya kosong dan kulit wajahnya seperti membusuk. Raffi mundur spontan. Terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Allahu Akbar, serunya kaget. Tapi begitu dia kedipkan mata, bayangan itu menghilang. Loket itu kosong lagi,
Cuma tersisa tiket lusuh yang tadi masih di tangannya, sekarang berubah makin hitam, dan di ujung bawahnya muncul tulisan samar seperti terbakar. Tiket kembali tidak berlaku, dia gemetar. Apa maksudnya tiket kembali nggak berlaku? Gumamnya. Raffi berdiri dengan langkah gontai, mencoba keluar dari area stasiun. Tapi aneh, setiap kali dia melangkah menuju pintu keluar, langkahnya terasa berat dan tiba-tiba dia kembali lagi ke tengah peron. Seolah tempat itu memutar dirinya dalam lingkaran tanpa ujung. Dia menoleh ke arah papan nama stasiun, tertulis jelas Stasiun Madiun. Tapi huruf-hurufnya bergetar berubah samar menjadi Stasiun Malam. Hatinya makin panik. Aku kudu metu saka kene, katanya pelan dengan napas terengah. Dia lari ke arah ruang tunggu. Tapi setiap pintu yang dicoba, semuanya terkunci rapat. Hanya satu yang terbuka, pintu kecil menuju ruang operator tua di ujung koridor. Lampunya redup, bau debu dan besi karatan tercium kuat. Di dalamnya ada satu meja dengan tumpukan tiket lama, dan di dinding tergantung foto hitam putih besar. Foto kecelakaan kereta tahun 1998 Raffi mendekat. Di foto itu terlihat satu gerbong yang hancur total. Api membakar, dan beberapa tubuh penumpang terbujur di tanah. Tapi yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah salah satu penumpang di foto itu memakai jaket abu-abu yang sama, persis dengan yang sedang dia pakai sekarang. Wajahnya gosong, tapi dari bentuk tubuh dan rambut, Raffi tahu betul itu dirinya. Dia terdiam, lututnya lemas, matanya panas menahan tangis. Ora mungkin, iki ora mungkin, suaranya lirih dan parau. Dalam pikirannya mulai terputar potongan-potongan aneh. Wajah ibu-ibu di kereta, anak kecil di sampingnya. Suara masinis yang bilang, kami hanya mengantarkan mereka yang belum sempat pulang. Semua itu sekarang jadi masuk akal. Kereta itu bukan kereta biasa. Dan dia mungkin salah satu penumpang yang belum sadar kalau sudah enggak seharusnya di dunia ini. Tiba-tiba pintu ruang operator tertutup sendiri dengan keras, brak. Lampu berkedip, dan dari belakang Raffi terdengar langkah kaki pelan, berat seperti sepatu kerja yang menginjak besi tua. Kamu, sudah waktunya kembali, suara berat itu terdengar lagi. Raffi menoleh, masinis itu muncul lagi, kali ini dengan wajah lebih jelas. Tapi separuhnya gosong seperti terbakar. Matanya kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tenang. Kenapa saya? Saya kumsi dua itu. Teriak Raffi histeris dan masinis itu mendekat perlahan. Matanya memandang lurus. Tidak semua yang hidup sadar kalau dirinya sudah mati. Raffi memundurkan tubuh, tangannya mencari pegangan. Saya tadi di stasiun, jadi masih bisa pegang tiket ini. Saya masih bisa nafas. Masinis itu berhenti tepat di depan wajahnya, lalu berkata pelan, itu bukan napas, itu sisa angin dari penyesalanmu. Raffi terpaku, sekujur tubuhnya mulai dingin. Dunia di sekelilingnya perlahan bergetar. Lampu padam total, menyisakan hanya cahaya redup dari jendela yang tiba-tiba memperlihatkan bayangan kereta yang sama, berhenti di luar. Masinis itu membungkuk sedikit, mengulurkan tangan. Kalau kau ingin benar-benar pulang, naiklah sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk Surabaya. Raffi menatap tiketnya yang kini berubah jadi hitam seluruhnya, hanya menyisakan tulisan samar. Gerbong 7, kursi 13B, tujuan rumah terakhir. Dia terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tapi entah kenapa, hatinya merasa tenang, seolah ada sesuatu yang membisikkan bahwa inilah akhir yang harus dia tempuh. Namun di saat dia hampir melangkah ke arah pintu menuju kereta itu, terdengar suara lain pelan tapi jelas dari belakang. Mas, Oholunga, Mas, jangan pergi. Suara seorang perempuan lirih dan serak membuat Raffi menoleh spontan. Di belakangnya berdiri sosok ibu muda dengan wajah lembut, rambut panjang dan mata berkaca-kaca. Dia mengenakan daster sederhana dan di tangannya membawa mainan kecil. Boneka, mobil-mobilan. Raffi terpaku. Bu, suaranya gemetar. Sosok itu menatapnya penuh kasih. Anakmu nunggu di rumah, Mas. Ojo tinggal no maneh. Anakmu nunggu di rumah, Mas. Jangan tinggalin lagi. Sekilas ingatan Raffi terbuka. Sebuah kecelakaan. Hujan deras malam itu. Dia yang menyetir mobil sambil ngantuk menabrak pembatas jalan. Dia ingat terakhir kali melihat anaknya duduk di kursi belakang. Menangis ketakutan.
Lalu semuanya gelap, air matanya jatuh. Anakku, sosok perempuan itu mengangguk pelan, tersenyum lembut. Belum waktumu, katanya. Lalu meniup sesuatu ke arah Raffi. Seketika tiket hitam di tangannya berubah jadi warna putih bersih. Tulisan di atasnya berganti. Perjalanan kembali dunia nyata. Masinis yang tadi berdiri di depan kereta menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Pergilah, dan jangan ulangi kesalahanmu. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan, dan semuanya memudar. Suara roda besi terdengar samar, makin lama makin jauh, hingga akhirnya senyap. Raffi membuka matanya. Dia terbaring di tempat tidur rumah sakit, tubuhnya penuh perban. Di sampingnya ada seorang perawat dan seorang anak kecil yang langsung memeluknya sambil menangis. Ayah sadar, katanya terseduh. Raffi terdiam menatap sekeliling. Semua nyata, bau obat-obatan, suara monitor detak jantung, dan cahaya matahari pagi yang menembus jendela. Dia menatap ke tangannya. Di genggamannya masih ada selembar tiket lusuh. Tapi kali ini sudah pudar, dan hanya tertulis samar. Gerbong 7 sampai tujuan. Raffi tersenyum kecil, menatap anaknya sambil berbisik. Alhamdulillah, aku isi oleh Bali. Alhamdulillah, aku masih dikasih pulang. Namun saat malam tiba di rumah sakit itu, perawat yang membereskan meja di samping ranjang Raffi menemukan secarik kertas yang belum sempat dibuang. Tiket lusuh itu kini muncul kembali dengan tulisan samar baru. Kereta terakhir menuju Surabaya, berangkat 11.45. Penumpang berikutnya menunggu. Dan dari kejauhan, suara peluit panjang terdengar lagi, menggema lembut di antara hembusan angin malam.